Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Joko Sigit Prayogo, PhD, selaku Wakil Direktur 2 DPPM. Yang saya hormati Pak Jamroji sebagai pemateri. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa peserta PMM gelombang 2 yang akan segera berangkat dalam waktu dekat ini. Pada pagi hari ini kita akan mencoba sharing ilmu yang sangat penting untuk keberlanjutan tugas atau rencana kegiatan PMM yang akan Anda lakukan, karena materi yang akan diberikan oleh Pak Jamroji ini luar biasa bagus, karena ini berkaitan dengan rencana branding kegiatan Anda. Jadi saya harap, saya mohon Anda benar-benar dapat mencermati apa yang nanti yang disampaikan oleh Pak Jamroji. Sebelum kita mulai acara webinar ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, karena kebetulan ini Pak Joko masih berkenan hadir untuk membuka webinar ini dan beliau sudah hadir. Baiklah, kesempatan akan kita sampaikan ke Pak Joko untuk bisa membuka secara resmi acara webinar pagi hari ini. Kami persilakan Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebenarnya formalitas saja. Sebenarnya cukup tadi yang penting webinarnya. Jadi saya cuman nyelas sedikit aja. Kenapa Anda semua diberikan pelatihan tentang bagaimana melakukan aplikasi? Karena apa yang akan Anda lakukan, mahasiswa PMM ini, semua Anda melakukan sesuatu yang baik. Membantu masyarakat, mengabdi kepada masyarakat. Seharusnya segala sesuatu yang baik itu disiarkan. Bukan riya, kalau kita melakukan perbuatan baik kemudian disebarkan kemana-mana, enggak. Tapi ini kan kabar, kita kabarkan bahwa mahasiswa UMM membantu masyarakat di beberapa desa tertentu dan kita kabarkan. Mudah-mudahan kabar baik itu kemudian membawa ripple effect, membawa gelombang untuk kemudian menimbulkan dampak positif ke yang lain-lain ikut melakukan kegiatan yang sama. Nah, untuk membantu supaya mahasiswa itu bisa mengabarkan kegiatan pengabdian yang dilakukan yang sang mulia itu, maka kita berikan pembelajaran tentang bagaimana caranya supaya nanti tidak ada pertanyaan, atau yang lebih penting lagi, kita tidak membuat kabar yang malah menimbulkan kegelisahan atau ketidakbenaran. Oleh karena itu, di sini kami sengaja mencari pembicara yang sudah kalibernya, kualitasnya luar biasa. Jadi Pak Jamroji itu untuk masalah publikasi, masalah branding, masalah menyiarkan berita ini kalibernya sudah diakui di mana-mana. Oleh karena itu Anda harusnya beruntung sekali karena Anda mendapat kesempatan untuk belajar langsung dari beliau. Ya kan? Bukan hanya yang berada di bawah DPL-nya Pak Jam, tetapi semuanya. Oleh karena itu saya minta dimanfaatkan semaksimal mungkin Pak Jamroji ini. Mumpung beliau mau memberikan materi, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nanti kalau misalnya ada yang tidak jelas, ya, langsung ditanyakan semuanya, segala sesuatunya, supaya Anda begitu selesai pelatihan ini, Anda benar-benar mendapat gambaran yang jelas bagaimana menyiarkan dan mengabarkan aktivitas dan kegiatan baik yang sudah Anda lakukan semua. Nah, karena materinya sangat luar biasa bagus, maka saya tidak mau menyia-nyiakan waktu. Oleh karena itu, saya nggak akan bicara panjang lebar. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Pak Jamroji selaku penyaji di sini. Karena memang Pak Jam ini sibuk sekali sebenarnya, tetapi masih bersedia meluangkan waktu untuk kita.
Karena itu terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Pak Alek dan Mas Pulung yang ikut membantu pelaksanaan acara ini. Semoga semua yang kita lakukan dan kita dapatkan pada hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan manfaat yang terbaik. Baik, saya kembalikan lagi Pak Alex. Selamat kepada semua peserta PMM periode kedua. Mohon diikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko yang telah membuka dan memberi arahan pada acara webinar pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Joko bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya Pak Jamroji pada pagi hari ini akan memberikan bagaimana membranding kegiatan atau produk tertentu. Jadi seperti Anda ketahui bersama bahwa tadi apa yang disampaikan Pak Joko, Pak Jamroji ini sudah malang melintang di dunia persilatan tentang pembrandingan gitu ya. Jadi termasuk salah satu yang sangat monumental itu adalah Kampung Warna-Warni. Itu adalah salah satu hasil karyanya Pak Jamroji, termasuk yang di Batu juga banyak sekali, dan beliau adalah sudah malang melintang untuk berkaitan dengan pembrandingan ini. Dan terakhir ini dalam proses Pak Jamroji akan membranding di Kecamatan Beji, Bumiaji, bukan Beji, Bumiaji. Dan itu sudah bentar lagi dalam proses, sehingga di sana akan ada satu kampung kuliner yang akan di branding oleh Pak Jamroji. Nah, berkaitan dengan itu kami berharap Anda semua bisa mencermati nanti dan mensikapi apa yang akan disampaikan oleh Pak Jamroji. Kami persilakan, karena waktunya sudah sangat siang, kami persilakan Pak Jamroji untuk segera memberikan ilmu yang bermanfaat itu. Oke, matur nuwun atas waktunya. Yang saya hormati Pak Joko Sigit, kemudian Pak Alex, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita mengoptimalkan publikasi, dan juga mungkin tidak sekedar publikasi, tapi juga publikasi yang terkait untuk branding. Ya, untuk branding. Saya coba share screen dulu. Mohon saya dibuka di ini, dikasih kesempatan untuk untuk share screen. Halo? Oke, sebentar ya. Oke. Sudah ketahuan? Sudah bisa dilihat screen saya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Optimalisasi publikasi dan branding PMM melalui multi platform media. Sebelum lanjut, saya masih kedengaran? Halo? Masih kok. Masih, oke. Sebelumnya mungkin kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan multi platform media itu. Sebenarnya ini terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu dengan munculnya teknologi informasi, komunikasi, maka kemudian muncul berbagai macam bentuk dan jenis media baru. Maka multi platform media adalah berbagai macam bentuk dan jenis media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan atau untuk interaksi dengan audiens. Memang kita sudah mengenal berbagai macam media yang ada, baik media cetak, media audio, radio misalkan, TV, koran misalnya, termasuk media sosial, internet gitu ya. Tetapi seringkali dalam menggunakannya kita belum menjadikan kesemua media itu menjadi satu kesatuan untuk menyampaikan pesan kita agar sampai ke target yang mau kita tuju gitu.
Maka kemudian ini yang perlu disadari. Banyak sekali seringkali kita jumpai teman-teman yang melakukan pengiriman pesan atau aplikasi itu hanya menggunakan media-media ini secara terpisah-pisah, gitu, tapi tidak saling meleveraging, tidak saling menguatkan satu sama lain. Nanti kan kita coba belajar bersama. Seperti kita tahu, platform media ada cetak, koran, majalah, pamflet, brosur, segala macam yang tercetak, kemudian media elektronik, TV, radio, yang terakhir media online itu internet, web, media sosial, dan lain sebagainya. Masing-masing platform media memiliki karakteristik keunggulan dan kelemahan sendiri-sendiri. Misal media cetak itu secara DNA-nya media cetak itu mengajak orang untuk berpikir. Ya, media cetak itu mengajak orang untuk berpikir. Kenapa untuk berpikir? Karena apa yang ditulis di media cetak itu kan bisa dibaca ulang, bisa dibaca berulang-ulang. Ya, maka kemudian orang bisa dengan ketika tidak jelas dia bisa membaca ulang. Dan karakternya memang kemudian lebih menuntut orang untuk berpikir, maka perlu effort, perlu usaha untuk menggunakan media cetak ini. Media elektronik, TV, radio. TV itu DNA-nya dari dulu sejak pernah muncul. Kalau kita lihat itu teman-teman komunikasi itu baca buku media morfosis, maka sebenarnya TV atau bentuk-bentuk media visual sampai sekarang itu tidak melepaskan DNA-nya dari awal, yaitu sebagai gambaran dari kehidupan. Maka TV itu bentuknya yang lazim ya landscape gitu ya, bukan vertikal tapi landscape. Kenapa landscape? Karena itu mewakili pandangan mata kita. Kalau kita melihat dunia, maka kita melihat dengan mata kita itu dia itu landscape, bukan vertikal, gitu kan? Bukan vertikal, tapi horizontal landscape. Maka kemudian sejarahnya dari bagaimana orang melihat dunia itu kemudian dipindahkan pandangannya ke panggung sandiwara. Maka panggung sandiwara juga landscape, nggak vertikal, gitu kan? Dari panggung sandiwara kemudian direkam, maka menghasilkan kemudian gambar yang diproyeksikan lewat alat tertentu elektronik yaitu TV. Maka TV juga landscape. Dan sekarang dengan berbagai macam bentuk yang lain juga landscape. Nah, media TV itu memiliki karakter atau memiliki keunggulan itu di sisi bagaimana TV itu mampu menggugah emosi kita. Ya, emosi. Maka kalau koran tadi ngajak berpikir, maka kalau media TV itu ngajak kita menstimuli emosi kita. Maka betapa sering kalau kita baca novel nggak nangis, tapi nonton filmnya nangis. Ya lucunya kadang di TV itu sudah tahu kita dibohongi gitu, itu bohong-bohongan, tapi yang akibatnya real gitu kan. Karena apa? Karena memang TV itu mampu mengaduk-aduk rasa emosi kita gitu kan. Maka seringkali kita nonton sinetron, film itu sampai nangis gitu ya. Radio, apa kekuatan radio? Semua pesan audio itu punya kekuatan itu membebaskan si pendengarnya untuk berimajinasi. Radio itu punya kekuatan membebaskan audionya untuk berimajinasi. Maka kalau orang mendengar sesuatu itu imajinasinya bisa luar biasa. Maka kalau teman-teman nanti menyampaikan informasi dalam bentuk audio, itu jangan sampai salah gitu ya. Jangan sampai salah. Karena kalau salah orang imajinasinya bisa kemana-mana. Contoh misalnya, Anda mengabarkan sebuah kejadian kecelakaan gitu, telepon ke saudara Anda gitu. Pak, Ma, Bu, aku kecelakaan kemarin ditabrak gitu. Orang yang mendengarkan berita Anda itu membayangkan yang karu-karuan. Ditabrak mungkin, patah kakinya mungkin segala. Padahal kamu hanya lecet-lecet aja. Tapi orang yang mendengarkan itu sudah luar biasa ininya, imajinasinya. Maka seringkali saya buat analogi ke teman-teman mahasiswa komunikasi ketika ketemu saya di kelas, ngajar mendengarkan orang pacaran itu lebih ngeres dibandingkan lihat orang pacaran. Mendengarkan orang pacaran itu lebih ngeres dibandingkan melihat orang pacaran. Mendengarkan gitu. Karena kalau Anda mendengar, Anda membayangkan lagi ngopo ya, lagi ngapain ya gitu. Tapi begitu melihat, gitu tok ternyata misalnya. Itu yang kemudian digunakan oleh dalam filmnya Warkop, Dono Kasino Endro, misalkan kalau teman-teman ini kan ketika salah satu dari ketiga orang itu di dalam kamar sedang menggeser lemari sama teman ceweknya, sementara teman yang lain dengarkan di luar, ngeres pikirannya. Dikira ngapain, angkat dikit dong, angkat dikit, kurang maju, kurang masuk. Ternyata ngangkat lemari gitu kan. Tapi di benak orang yang dengarkan itu dianggap sesuatu yang sangat negatif misalnya gitu. Nah, sementara media online, apapun itu, apa kemudian keunggulannya adalah interaksi, keterbukaan.
Kemudian semua informasi yang kita sampaikan kalau kita pengen interaksi gitu kan, pengen keterbukaan, maka menggunakan internet, web dan selainnya. Itu karakternya gitu. Salah satunya itu. Kemudian kita masuk ke media sosial. Nah, media sosial memiliki minimal 4 karakteristik. Satu, partisipasi. Jadi kalau kita sudah menggunakan media sosial itu ya sudah kita artinya apa? Kita membuka diri untuk orang lain berpartisipasi. Jadi kadang banyak kita temui orang-orang yang childish di medsos gitu ya. Nulis bikin status misalnya begitu di komen orang marah misalnya. Ya itu kan konsekuensi. Ya kalau kamu sudah bikin status ya artinya kamu membuka diri orang lain untuk partisipasi gitu. Karena kamu kamu buka untuk umum. Kalau statusmu itu nggak mau dikomen orang ya jangan dibuka untuk umum gitu loh. Artinya kalau kita bikin status dibuka untuk umum, artinya kita siap untuk orang lain berpartisipasi apapun bentuk partisipasinya kan gitu kan. Ini seringkali masih belum ngeh orang gitu. Keterbukaan. Kebanyakan media sosial yang terbuka bagi umpan balik serta partisipasi dengan melalui sarana foto segala macam. Artinya media sosial itu ya sudah terbuka orang lain dari manapun siapapun mau terkonek dengan kita, kenal nggak kenal dengan kita, dia bisa interaksi dengan kita, bisa komen dengan kita, bisa bahkan juga bisa memanfaatkan isinya. Maka hati-hati juga kadang kalau kita terlalu terbuka, terlalu nyah-nyoh bahasanya gitu, foto di media sosial ya kalau sampai diambil orang misalnya ya jangan jangan kecewa, tapi itulah gitu, walaupun memang ada kode etiknya, ada aturannya. Perbincangan, media sosial ini memungkinkan terjadinya perbincangan maupun pengguna secara dua arah. Ini yang kemudian menjadi penting gitu kan. Kemudian keterhubungan, ya kita tahu media sosial itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Artinya siapapun dimanapun kalau dia terkonek selagi ada internet maka bisa berhubungan satu dengan lainnya. Nah, terkait dengan ini misalnya termasuk nanti teman-teman ketika KKN misalnya seringkali kan euforia ketemu teman kemudian kesenangannya itu kadang tidak terkontrol. Ingat, media sosial itu atau misalnya gadget berawal dari gadget Anda, dari handphone Anda. Handphone itu kan gadget itu telah masuk ke ranah kehidupan Anda yang paling pribadi sekalipun. Dia ikut ke kamar mandi, dia ikut ke toilet, dia ikut kamu ganti baju, macam-macam gitu kan. Nah, seringkali kemudian banyak orang yang tidak sadar gitu kan, menggunakan gadgetnya itu untuk mendokumentasikan hal-hal yang sifatnya sebenarnya sangat private, tapi didokumentasikan. Kadang juga mungkin karena faktor usia, belum paham, belum ngerti, kadang malah diupload, gitu kan, diupload. Mungkin kalau dalam ranah agama itu ada istilahnya dosa yang kekal gitu kan, maka sesungguhnya dosa yang kekal itu dengan adanya internet itu mudah kita pahami. Artinya apa? Ketika kita mengupload sesuatu yang negatif, disitulah tanpa kita sadari kita telah berinvestasi dosa yang kekal di media sosial. Selama foto-foto ataupun gambar-gambar yang tidak senonoh misalnya itu pernah kita upload di media, misalnya di media sosial, misalnya internet, maka selama masih ada internet, maka foto-foto itu orang masih bisa upload, bisa akses. Oh, saya udah hapus Pak, tapi kan orangnya sudah download. Nah, begitu seterusnya gitu. Maka kemudian hati-hati gitu menggunakan dawai, menggunakan gadget untuk mendokumentasikan sesuatu pada diri Anda. Kemudian media sosial itu apa sih? Sekarang orang kadang bingung apa sih yang dimaksud dengan media sosial yang mana gitu. Ada misalkan ada blog, ada Twitter, ada LinkedIn, ada macam-macam gitu. Intinya adalah layanan daring yang memungkinkan penggunanya tak hanya mengkonsumsi, tapi juga berpartisipasi membuat, mengomentari, dan menyebarkan beragam konten dalam berbagai format. Teks, gambar, audio, atau foto. Kalau dulu dipahami media itu hanyalah miliknya perusahaan media, di mana orang ketika mau sharing, mau berbagi, mau menuliskan sesuatu, itu melalui sebuah rutinitas kerja redaksional, jadi nggak langsung dari wartawan liputan ke lapangan, hasil ditulis, atau diedit, disampaikan ke redaktor diedit, ada editing bahasa, macam-macam, baru disiarkan, diberitakan. Tapi dengan media sosial, masing-masing orang itu memiliki segalanya. Orang yang punya akun media sosial, dia ya pemilik media, dia ya wartawannya, dia ya editornya, dan seterusnya. Artinya apa? Pesan-pesan yang disampaikan lewat media sosial itu kemudian bisa sangat tidak terkontrol.
Siapapun bisa menyampaikan pesan di sana, maka hati-hati, gitu kan? Kemudian 6 jenis media sosial yang lazim ada di kita. Pertama blog, ya blog. Ini contoh blog yang real adalah misalkan WordPress atau Blogger. Biasanya digunakan untuk jurnal pribadi yang apa namanya di internet untuk berbagi catatan atau pandangan penggunanya tentang beragam hal. Nah, ini bisa digunakan oleh teman-teman waktu KKN itu apa? Untuk edukasi, tutorial, termasuk menulis features pengalaman pribadi. Ya, pengalaman baru untuk KKN. Apa? Mungkin bisa nulis features, bisa mengungkapkan human interest-nya, apa-apanya tulis di situ. Mungkin kalau ada 5 orang, kumpulan blog dari 5 orang itu, pengalaman personalnya, perjalanan itu bisa jadi buku tentang KKN gitu kan. Tapi minimal jadi blog dulu. Sehingga situ termasuk bagian dari publikasi KKN. Karena ketika Anda nulis cerita itu, kita berharap mau nggak mau, Anda juga akan menuliskan tentang PMM, UMM, kan gitu kan. Maka branding kita masuk di situ. Tapi tentunya kemudian yang positif, yang itu. Kalau kita misalnya apa namanya heboh beberapa waktu yang lalu tentang KKN Desa Penari, bukankah itu publikasi yang luar biasa sesungguhnya gitu kan bagi desa yang bersangkutan akhirnya terkenal gitu kan dari apa? Dari cerita personal kan ketika KKN gitu kan. Ya. Jadi mungkin bisa seperti itu, tapi bagaimana kita bisa mengambil sisi yang positif tentunya kan seperti yang disampaikan oleh Pak Joko tadi gitu. Jangan kemudian semuanya, tapi bagaimana kita bisa mengambil angle yang positif tentang pengalaman kita sehingga brandingnya juga positif. Kemudian layanan jaring sosial network atau social network. Ini seperti Facebook, LinkedIn, kemudian apa namanya seterusnya. Apa jenis fokus terbangunnya jejaring di antara penggunanya untuk saling berbagi pesan, informasi, foto atau video. Nah, jejaring sosial ini bisa digunakan sebagai content channel yang membuat berbagai bentuk informasi, mulai dari konten edukasi, penawaran promosi, penawaran event tempat kalian, misalkan gambaran dari misalnya apa namanya desa atau tempat yang Anda KKN ini misalnya, ini bisa disampaikan di sini, ya, dengan menggunakan lain tentunya gitu. Kemudian layanan blog mikro atau microblogging, Twitter misalnya di sini Twitter. Bisa dioptimalkan sebagai channel untuk berinteraksi secara cepat. Jadi untuk kecepatan orang sekarang menggunakan Twitter. Tapi apapun media sosial yang kamu gunakan, tentunya melihat dulu target audiens yang Anda mau kasih pesan itu siapa. Karena tidak semua orang menggunakan Twitter kan itu kan. Maka kemudian nanti di akhir semua pilihan media sosial mau digunakan itu sangat terkait tentang siapa audiennya. Maka sesungguhnya kalau kita orang komunikasi ketika mau menyampaikan berkomunikasi itu satu, siapa komunikannya, siapa yang mau diajak ngomong, siapa yang mau dikenai pesan. Dari sana baru kita mikir, oh ternyata orangnya lulusan SD. Kalau lulusan SD kira-kira pesannya harus seperti apa? Pilihan bahasanya, pilihan katanya, pilihan gambarnya misalnya. Itu. Kemudian media, kalau harus pakai media, menggunakan media apa yang kira-kira mereka juga menggunakan. Ini menjadi penting gitu kan. Yang keempat, layanan berbagi media atau media sharing seperti YouTube, kemudian Instagram, Flickr, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita suka nonton YouTube atau mendengar SoundCloud, keduanya tergolong dalam jenis ini. Yang fokus utamanya memang untuk berbagi konten media seperti seterusnya, foto, video, segala macamnya. Ini lebih ke visual, aspek visual tadi gitu kan. Maka orang-orang berlomba, tapi seringkali kebanyakan orang ketika menggunakan Instagram misalnya, Instagram itu kan keunggulan di foto gitu kan. Maka di visual, maka ya ambil foto sebagus mungkin. Bahkan sekarang ini sebenarnya menggunakan jujur aja mengelola media sosial itu nggak gampang gitu, nggak gampang jujur aja. Maka mungkin pernah dengar satu profesinya itu adalah buat caption. Pernah dengar mungkin teman-teman gitu kan. Dia ada profesi buat caption, satu caption harganya bisa 100 sampai 300 ribu. Jadi misalnya orang punya foto, tapi kadang dia bingung gimana cara ngasih captionnya yang bagus. Itu ada profesi untuk itu, bikin caption. Satu caption bisa 200 ribu. Kalau satu hari bikin 10 caption 2 juta berarti. Dan itu ada di Indonesia. Gitu kan? Sampai ada apa namanya itu layanan curhat segala macam. Itu artinya apa? Bahwasanya mengelola Instagram itu nggak semudah yang kita bayangkan hanya sekedar share foto, enggak. Gitu. Tapi bagaimana kita memilih foto yang bagus, angle yang bagus, framing yang bagus, caption yang tepat misalnya itu juga menjadi penting. Gitu kan? Gitu. Artinya nanti ketika kita menggunakan media-media itu, maka kemudian jangan nyampah di sana, jangan asal sekedar upload foto, tapi foto yang juga kira-kira layak untuk ditonton. Layanan forum ini hampir setiap apa namanya ini media-media yang berbagi itu juga bisa jadi media forum. Sekarang ada misalkan grup di WhatsApp, ada grup di Facebook segala macam juga menjadi forum juga.
Ya, nah ini bisa dibilang sebagai jenis media sosial casing yang sudah dikenal sejak lama, ini digunakan untuk memperbincangkan hal topik spesifik yang pengguna lain dalam satu ruang diskusi, Kaskus, Quora, segala macamnya. Termasuk sebenarnya sekarang yang banyak itu adalah grup-grup di media sosial yang lain, kayak di Facebook misalnya, ada grup apa, di WhatsApp sekarang yang grup apa gitu. Layanan kolaborasi seperti namanya, ini adalah memberi kesempatan penggunanya untuk berkolaborasi dan memuat menyunting, misalkan Wikipedia. Penting misalkan apa? Nanti KKN di situ ada desa apa, maka nggak apa-apa dimasukkan ke Wikipedia desanya. Desa apa? Oh, desa penghasil apa segala macamnya. Nah, itu menjadi menarik. Ya, dengan Wikipedia orang jadi ngerti. Mungkin kalau Anda baca beberapa hari terakhir juga rame bongkahan karet dengan dengan branding Cipetir. Yang itu ternyata 15 tahun yang lalu sempat heboh di seluruh Eropa. Karena orang Eropa semuanya heboh. Kenapa heboh? Karena hampir orang-orang pantai-pantai di Eropa itu menemukan bongkahan karet sebesar laptop itu tulisannya Cipetir. Analisanya macam-macam gitu kan. Wah, salah semua. Akhirnya terungkap ternyata Cipetir itu adalah produk olahan karet mentah dari Jawa Barat. Gitu. Lalu ada cerita ada kapal Jepang yang satu mengangkut barang itu, kemudian di rudal sama kapal selamnya Amerika, kemudian tenggelam dan karetnya itu nyebar kemana-mana. Tapi 15 tahun itu nggak terungkap. Nah kayak gitu kan seringkali muncul di Wikipedia, tuliskan di situ itu menjadi menarik. Nah ketika kita menggunakan media sosial tadi, tinggal penting satu, identifikasi secara jelas siapa audien yang mau disasar, ya, karena saya sampaikan ke beberapa teman gitu, asumsi analogi kita menggunakan media sosial itu dibandingkan dengan media umum, media konvensional seperti TV, radio, koran itu seperti kita berobat. Ya, misalnya kita sakit mata, yang sakit adalah mata kanan kita. Kemudian kita datang ke dokter. Oleh dokter kita dikasih obat oral untuk diminum, pil ataupun kapsul. Maka kalau teman-teman sakit mata, yang sakit mata sebelah kanan kemudian datang ke dokter, dan kemudian oleh dokter dikasih obat oral untuk diminum, itu seperti Anda, asumsinya, analoginya menggunakan media konvensional, TV, radio, koran. Apa asumsinya? Maka kalau Anda datang ke dokter dikasih obat oral itu, Anda minum, maka kandungan zat dalam obat itu akan tersebar di seluruh tubuh kita melalui aliran darah. Gitu kan, tersebar ke sana gitu kan. Kemudian dan sebagian dari kandungan itu adalah ke mata. Sama juga kalau Anda menggunakan media konvensional TV, radio, koran, begitu Anda ingin menyampaikan pesan ke anak remaja usia 15-20 tahun misalnya lewat TV, maka semua orang yang nonton TV itu tahu pesan itu walaupun mereka nggak butuh. Gitu loh. Tapi ketika kita menggunakan media sosial itu beda, lain ceritanya. Itu seperti Anda datang ke dokter, sakit mata, oleh dokter Anda dikasih obat tetes mata. Artinya apa? Maka obat tetes mata itu penggunaannya diteteskan, maka harus tepat diteteskan ke mata yang sakit. Kalau yang sakit mata kanan Anda, maka obat tetes mata kamu teteskan ke mata kiri Anda nggak sembuh. Mata kanan Anda nggak sembuh, karena salah netes kan gitu kan. Apalagi salah netes di telinga, di hidung, di mulut, nggak bakalan sembuh sama sekali gitu loh. Sama juga, ketika Anda menggunakan media sosial, iya memang segmented. Kalau tepat, wah luar biasa. Tapi kalau salah, ya luar biasa salahnya. Anda nembak segmen katakanlah gitu kan. Misalnya apa? Orang-orang yang ini jangan, orang-orang di Malang Raya yang kelas menengah ke bawah gitu di slum area gitu ya gitu. Orang miskin gitu ya kan. Anda menggunakan Twitter gitu. Ya salah gitu. Kenapa? Nggak tepat. Mereka menggunakan Twitter gitu. Ya. Atau misalkan sama yang lain, gunakan yang lainnya gitu. Facebook, mereka nggak Facebookan misalnya gitu. Ini menjadi penting. Atau salah milih grup. Itu kan grup ini. Di Malang ada 2 grup misalnya. Ada Peduli Malang, ada Peduli Malang Raya misalnya gitu kan. Ternyata karakter 2 grup beda. Yang satu anak muda, yang satu umum. Padahal Anda pengen nembak yang anak muda. Itu ada di grup Peduli Malang Raya. Kamu masuk ke grup Peduli Malang, itu asumsi pesertanya, anggotanya umum, ya nggak nyambung gitu loh. Ya, maka itu menjadi penting diketahui. Ya, jadi tentukan dulu audiennya, baru kita tentukan medianya, kita olah pesannya. Lalu yang kedua ketahui pula seperti apa behavior dari si target audien ini. Dia suka nonton
atau suka nonton video atau gambar, ya kan termasuk apa? Biar itu termasuk bagaimana kemampuan mereka membeli kuota kalau sekarang menggunakan internet. Berapa banyak budget mereka? Ya, wah kita bikin video yang bagus, kemudian ini sekali masalah. Anak-anak seringkali, misalnya contoh lain kita suka sekali membeli handphone yang kemampuan kameranya itu tinggi, kemampuan ini, pikselnya. Ya, kamera yang 36 megapiksel, wah seneng banget kita gitu. Tapi sadar nggak kamera yang segitu itu kalau Anda gunakan, apalagi sampai untuk upload gitu ya kan, itu akan menguras kuota Anda karena ukurannya besar gitu loh. Satu itu. Kedua, kasihan juga orang yang nanti download gitu loh, karena kan besar juga ya kan gitu kan. Kadang orang nggak sadar, beli kamera yang beli HP kameranya bagus, begitu pulsanya kuotanya boros ngeluh gitu kan. Nah, ini kan jadi persoalan. Maka pertimbangan juga yang seperti itu. Yang ketiga tentunya apa yang mau kita capai dari aktivitas kita di media sosial dan apa tolok ini ada tolok ukurnya. Nah kemarin yang bimbingan saya ketika kita ngomong media sosial, misalkan termasuk ketika teman-teman menuliskan di tujuan. Saya membaca 8 kelompok bimbingan saya itu ketika menuliskan tujuan itu yang dituliskan masih prosesnya. Harusnya di tujuan itu yang dituliskan bukan gambaran prosesnya, tapi gambaran capaian akhirnya, output atau outcome-nya apa gitu. Jadi tujuannya bukan misalnya Anda sosialisasi tentang bahaya COVID, bukan itu yang dituliskan di tujuan harusnya. Tapi setelah kamu sosialisasi, itu masyarakat mau apa gitu loh. Oh, agar masyarakat tahu caranya menghindari COVID, agar masyarakat tahu caranya mengatasi COVID kalau dia terkena COVID gitu. Bukan prosesnya. Kalau prosesnya nanti begitu proses kamu lakukan, kamu sudah merasa berhasil, padahal tujuan akhirmu belum tentu tercapai gitu. Misalnya itu, ya. Sama kalau kamu misalkan apa sih tujuan kamu kuliah misalkan? Bukan datang rajin ke kampus gitu, bukan kemudian rajin belajar, bukan itu. Tapi capaian akhirmu apa? Oh, saya harus wisuda semester 7, IP saya harus 3,5 begitu. Kalaupun kamu rajin belajar, IP-mu masih 3 kurang, ya berarti belum berhasil gitu loh. Ya kamu udah belajar ya kan gitu. Maka kemudian itu yang mungkin secara umum teman-teman ketika nuliskan di tujuan itu yang ditulis seyogyanya jangan prosesnya, tapi output atau outcome-nya. Sehingga kita nanti ngukurnya jelas di sini. Bisa kita ukur gitu kan. Dan yang kita ukur bukan prosesnya tapi hasil akhirnya. Pun proses itu juga perlu dimonitoring untuk apa? Untuk pembelajaran gitu. Tapi untuk kegiatannya kan tujuannya harusnya ke output outcome-nya itu bukan prosesnya. Nah, media konvergen. Nah, selain ada multi platform kemudian sekarang muncul lagi siapa? Media konvergen. Istilahnya apa? Konvergen itu berbagai macam media tadi yang punya platform sendiri itu disatukan. Dulu kan orang hanya baca koran, dengarkan radio gitu kan, nonton TV gitu. Nah, sekarang baca koran, dengarkan radio, nonton TV bisa dirangkum, bisa dikumpulkan dalam satu media yang sama di gadget kita. Itulah namanya konvergens. Jadi berbagai macam platform media disatukan dalam satu platform atau satu media, jadi kita bisa menikmati itu dengan apa yang disebut dengan internet itu kita bisa semuanya kemudian. Jadi konvergensi media adalah proses di mana berbagai macam jenis konten media berkembang menjadi sebuah platform media tunggal melalui internet. Sehingga sebagai sumber media yang berbeda tergabung bersama-sama dan menjadi satu. Maka dengan gadget di genggaman kita bisa mengakses semua platform media. TV bisa, koran bisa gitu kan. Ada koran digital gitu kan, kemudian ada selain online kan ada koran digital, koran cetak yang dia didigitalkan kan ada juga, ada radio, ada podcast sekarang, ada radio streaming ya kan, macam-macam. Ini namanya media konvergen. Kemudian media produsen base audience. Kenapa kemudian ada muncul ada produsen media, ada media, ada produsen. Sesungguhnya dua bagian ini atau dua kelompok ini, media dan audiens itu nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Antara mereka sudah terjadi chemistry, hubungan yang saling percaya luar biasa. Secara umum, media itu menyajikan informasi dan hiburan, dan sebaliknya audiens membutuhkan informasi dan hiburan dari media. Media yakin bahwa informasi dan hiburan yang disajikan akan dikonsumsi oleh audiens, dilihat, didengar gitu kan, dibaca gitu. Sementara audiens yakin bahwa informasi dan hiburan yang dibutuhkan pasti akan disajikan oleh media. Contoh misalkan,
ada kejadian apa namanya itu demo di Jakarta kemarin menuntut apa namanya itu undang-undang HIP kemarin misalnya gitu. Yang apa namanya ini. Itu kan Anda tidak nelpon teman Anda di Jakarta toh gitu. Tapi Anda buka media toh, buka internet gitu kan, buka Detik, buka apa, ada apa. Karena Anda yakin pasti media akan memberitakan itu kan gitu kan. Dan sama juga media-media di Jakarta juga yakin kalau dia nulis itu pasti pembaca akan baca itu kan gitu kan. Maka terjadi hubungan yang simbiosis mutualisme antara keduanya ini gitu, saling menguntungkan. Sehingga media akhirnya menjadi kepanjangan mata dan telinga gitu kan dari audiennya, dari masyarakat. Dan itu yang kemudian yang terjadi gitu. Sehingga yakin betul gitu kira-kira gitu. Nah, nilai berita. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari apa sesungguhnya yang dimuat media atau semua media. Kenapa sih Anda suka nonton postingan teman Anda di media sosial, di YouTube misalnya, Twitter misalnya, segala macamnya, itu karena di sana ada nilai. Ada sesuatu yang penting. Ya, ada nilai. Dan nilai itu seringkali dalam bahasa jurnalistik disebut sebagai nilai berita. Intinya apa yang disajikan oleh media itu adalah terkait dengan nilai berita, dengan sesuatu yang penting yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Ya, secara umum misalkan kita, kenapa kamu nonton apa YouTube-nya si A, nonton Instagram-nya, ngikuti Instagram-nya? Karena menurut kita ada sesuatu yang kita butuhkan di situ, yang penting bagi kita gitu. Nah, secara umum dalam dunia jurnalistik sebagai nilai berita. Apa saja nilai berita itu? Ini ada human interest, ada kemudian sesuatu yang tidak lazim, ada kemudian kedekatan, kemudian ada konflik, ada sesuatu yang terjadi hari ini, saat ini, misalkan ada dampaknya segala macamnya. Kita akan bahas satu-satu. Ini kan ini penting. Nilai berita ini menjadi penting untuk Anda pahami betul nanti terkait dengan apa yang ada, apa yang kita lakukan lewat KKN PMM nanti kira-kira bisa dipublikasikan enggak gitu. Atau kira-kira kalau kita mau publikasi itu kira-kira lewat jalur yang mana gitu, lewat cara yang mana. Ini 9 nilai berita. Satu penting. Suatu peristiwa diliput jika dianggap punya arti penting bagi mayoritas khalayak membaca, pendengar atau menulis. Tentu saja media tidak akan rela memberikan space atau durasinya untuk meliput yang remeh-temeh. Sekarang, penting ya, kalau penting itu ukuran siapa? Kan gitu. Ukurannya siapa? Oh, ukurannya orang yang mau baca berita, ukurannya orang yang mau dapat informasi. Itu menjadi penting. Maka bagaimana untuk kita sebuah berita yang biasa menjadi penting, tergantung bagaimana kita memframing berita, memframing peristiwa, memframing sebuah event, lalu kemudian apa? Menonjolkan sesuatu yang menjadi penting. Contoh misalnya. Contoh, ini udah penting. Saya seringkali kasih ini, analogi ini. Kalau misalnya Anda berkendara, atau misalnya ini yang riset yang dilakukan oleh teman-teman komunikasi saat praktikum saya tahun 2016 atau 17, 2016-17. Itu kan saat itu UMM lagi launching program UMM Green and Clean. Ya, mungkin teman-teman yang panitia Pesmaba Student Day itu mungkin tahu ya, Green and Clean. Kemudian anak riset kemudian ditemukan untuk membantu program itu, anak tak suruh riset kemudian untuk merancang program, termasuk yang bisa di lantai 3,5 GKP 1. Nah, kalau kita lihat hanya sepintas gitu, di mahasiswa banyak membuang botol air mineral, gitu. Botolnya nggak dibuang ke tempat sampah gitu, botol berserakan di mana-mana. Itu kayak nggak penting, biasa gitu. Belum ada nilai pentingnya gitu kan, gitu. Kemudian ketika ini dipadukan dengan yang lainnya, maka menjadi penting. Contoh apa? Begitu anak ngitung, ternyata riset, tanya ke anak-anak, di kampus berapa lama rata-rata? Oh, antara 3 sampai 6 jam. Kalau selama 3-6 jam, kamu habis berapa botol air mineral? Oh, 1. Berapa ukurannya? 600 mili. Kalau kamu di kampus di atas 6 jam sampai 8 jam, saya biasanya habis 2 botol air mineral 600 mili. Lalu dihitung itu. Artinya, kalau misalnya ada 10% saja masuk UMM yang aktif, itu di kampus 6 jam, 10% dari 18.000, maka dalam sehari minimal ada 1.800 botol air mineral. Kan itu. Itu jadi menarik, lebih penting. Oh iya ya, begitu dijumlahkan, wah ternyata luar biasa ya, itu berapa kardus, itu nilai uangnya berapa.
Nah, itu ditonjolkan jadi penting kemudian beritanya. Awalnya nggak penting. Apalagi kemudian dikembalikan lagi yang lainnya misalnya, oh kita ngomong green and clean. Student Day Daily Pad, jalan sehat, pakai banner UMM Green and Clean. Kemudian pesan sekian ribu balon warnanya hijau dan putih. Wah, dinaikkan terus, orang tepuk tangan semua gitu. Saya kadang miris juga gitu. Karena kampus kita kadang masih sebatas kampus religius kalau menurut saya gitu kadang. Ya hanya bikin hore-hore tok aja kadang gitu. Tapi setelah 1 jam setelah itu coba kamu memperhatikan ketika Student Day. Sampah plastik di mana-mana, botol di mana-mana, kardus di mana-mana, di mana green and clean-nya yang barusan di launching tadi kan gitu misalnya. Apa yang masalah di sana? Nah, ini menjadi penting kayak gitu kemudian. Ya awalnya menjadi kayak hanya botol minuman ini nggak penting, tapi begitu dikaitkan dengan yang lainnya, di framing seperti itu, maka menjadi penting akhirnya. Awalnya nggak penting gitu kan. Ya. Kedua, aktual. Apa suatu peristiwa dianggap layak diliput jika baru terjadi yang fresh. Nah, aktual itu nggak harus baru terjadi. Kadang aktual itu bisa isunya aktual. Maka sebenarnya teman-teman, kalau mau KKN PMM itu misalkan bulan Juli, Agustus, September, misalkan 3 bulan itu, bisa diprediksi. Nanti di saat-saat itu ada momen-momen aktual apa. Dikaitkan ke sana. Oh, nanti Juli itu ada hari anak. Kan itu misalnya. Oh, nanti Agustus itu 17 Agustus. Ada hari apa? Ada hari pramuka, ada hari ini segala macam. Oktober apa? Gitu. Ada hari pahlawan gitu. Itu bisa dicegah jika apa? Kegiatan kita yang mungkin kurang aktual bisa bahasanya di leveraging kan dikaitkan gitu dengan isu yang aktual itu. Apa yang nyambung ke sana? Jadi aktual akhirnya. Ya, dengan aktual nih. Maka seringkali kan orang-orang untuk mengaktualkan peristiwa itu gitu. Apa temanya gitu. Wah, karena temanya itu 17 Agustus adalah nasionalisme kebangsaan, maka acaranya apapun temanya adalah nyerempet-nyerempet kebangsaan, nyerempet-nyerempet nasionalisme kan gitu kemudian. Biar apa? Biar aktual gitu kan gitu. Nah, aktual juga apa? Pandai-pandai kita. Misalnya gitu. Ciri marketing 4.0 atau ciri PR 4.0 itu salah satu mampu meleveraging isu yang ada. Ya. Ini isunya COVID, ya bicara COVID. Ya kan saya kasih contoh yang ekstrim. Dulu beberapa bulan yang lalu itu rame berita dan isu tentang siapa itu selebritis yang artis yang ketangkep di Surabaya yang dibanderol harga 80 juta gitu kan. Kan rame itu isu itu. Sebenarnya ada KKN gitu. KKN misalkan, KKN di desa misalkan buat misalnya alat misalnya alat pembuat tepung tepung singkong misalkan, tepung terigu misalkan gitu ya. Tepung terigu, biayanya cuma 2.500.000 misalkan. Gimana Pak hubungannya itu? Enggak apa-apa. Kan itu kan kalau kita anak-anak yang suka main ini internet pemasaran online ada SEO, Search Engine Optimizer itu kan. Nah, itu bisa digunakan apa? Oh, ternyata saat itu kata yang lagi trending keyword-nya adalah 80 juta. Sementara kamu KKN di desa, gimana mengkaitkan itu? Ya sudah, gunakan kata 80 juta itu, tetap digunakan. Ya kan? Untuk menghasilkan tepung yang berkualitas tidak perlu uang 80 juta. Cukup 2.500.000 misalnya. Nyambung. Nanti kalau di set orang, tulisanmu masuk juga. Kenapa? Karena ada angka 80 jutanya tadi. Gitu loh. Kemana pun dikaitkan. Ya misalnya, kamu punya warung yang enak misalkan, mendirikan kafe yang enak gitu, sudah jalan, sepi gitu. Ya sudah, gunakan kata enak 80 juta tadi. Karena 80 juta dalam konteks prostitusi untuk mencari sesuatu yang enak misalnya, dalam kutip misalkan, itu dipakai gitu. Untuk yang enak-enak, untuk dapat yang enak-enak, nggak perlu keluar uang 80 juta. Jadi cukup bla 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 di kafemu. Nyambung kemudian, aktual jadinya, nyambung di sana gitu. Ini contoh cara gitu. Sehingga nanti kalau orang searching di internet gitu atau cari gitu, tulisanmu atau beritamu, publikasimu nongol juga gitu loh. Ke sana kan gitu. Ini salah satu contoh gitu ya, aktual. Unik. Suatu peristiwa diliput karena punya unsur keunikan, kekhasan. Nah, segala macam ini seringkali bisa kita lakukan. Keunikan ini. Banyak media, Trans TV misalnya, itu kan seringkali beritakan yang unik-unik. Yang unik. Unik itu apa? Mungkin yang belum pernah ada, yang unik misalnya. Yang unik ini bisa kita ciptakan gitu. Contoh, saya pernah bimbing KKN di Ngawi. Saat itu
isu yang ramai itu isu apa namanya itu larinya Nazarudin, apa koruptor apa namanya itu Nazarudin, bendaranya salah satu partai itu gitu. Nazarudin, Angelina Sondakh segala macam itu dulu. Nah, kemudian ketika saya bekali, pokoknya gimana caranya dapat apa namanya bisa dimotivasi, kalau tak kasih ini trik-trik juga gitu. Termasuk nilai tak ajari nilai berita ini. Kemudian mereka, kita sudah dapat Pak kegiatan, apa kegiatanmu? Pokoknya Pak Jam datang aja lah besok gitu. Saya penasaran juga apa gitu. Begitu saya datang ke Ngawi, kemudian acaranya saya mampir ke Pak PCM-nya di Jamu, kemudian ke lapangan, jalan sehat ternyata, jalan sehat. Oke, jalan sehat. Ternyata setelah jalan sehat itu, kemudian anak bikin acara, lomba. Lombanya itu unik, nggak lazim. Apa? Lomba menangkap koruptor. Lomba menangkap koruptor. Wah, saya mikir, apa ya mau dibuat anak-anak ini kan? Ternyata apa yang terjadi? Begitu orang selesai jalan sehat, sambil pembagian doorpass itu, masyarakat disuruh keliling lapangan, buat lingkaran di lapangan itu. Begitu sudah melingkar, kemudian diumumkan, sekarang saatnya kita lomba menangkap koruptor. Masyarakat juga nggak ngerti gitu, apa kegiatannya. Apa ternyata coba? Ternyata anak-anak beli ayam kampung gitu, 5 atau 6 kalau nggak salah 5 yang tanggung-tanggung itu aja. Lalu dikasih kalung label nama-nama koruptor. Lalu ayam itu dilepas di lapangan, maka orang-orang itu perwakilan dari tiap RT RW beramai-ramai menangkap ayam yang dilabeli koruptor tadi. Dan hadiahnya Pak, ya koruptor itu sendiri dibawa pulang disembelih. Masuk TV, masuk Trans TV. Kenapa? Karena unik gitu loh. Belum pernah ada gitu. Itu keunikan. Dan saya kira di KKN kita bisa create apapun yang unik gitu kan, yang unik. Gimana caranya kita dapat unik-unik? Ya nonton. Kadang nonton, baca gitu. Paling gampang itu adalah amati, tiru, modifikasi, paling gampang. Cari tempat lain kayak gini ada enggak? Belum pernah ada, pakai itu gitu kan. Yang penting diambil kemudian teknisnya, diambil logikanya, diambil filosofinya, ganti yang lainnya gitu kan. Ini menjadi menarik ya, unik. Ya, kemudian kedekatan apa proksimitas. Itu bisa kedekatan lokasi, geografis misalnya, bisa kedekatan profesi, bisa kedekatan ini emosi, psikologis misalnya. Ya. Maka kemudian anak-anak Kalimantan di Jawa itu akan cenderung suka membaca berita tentang Kalimantan. Itu artinya proksimitas kedaerahan, karena dia dekat dengan ini. Sama-sama di Jawa, anak muda senang sekali baca berita tentang drakor misalnya, informasi drakor daripada para dosen yang baca berita politik. Apa itu? Peminatan misalnya gitu. Maka kemudian bisa kepercayaan juga. Orang Islam cenderung akan baca ini berita tentang Islam segala macam. Nah, dalam teori proksimitas ini kan ada juga teori disonansi gitu. Apa biasanya ya ini orang yang contoh ini, maka nanti semua kelompok mungkin juga bisa menemui itu ya kan. Kenapa kegaduhan di kita nggak selesai gitu ya, karena proksimitas itu gitu kan. Ya salah satunya gitu. Kenapa COVID juga menjadi merebak ya karena kedekatan politik itu gitu kan. Akhirnya ada yang saling cover satu sama lain kan. Azas keterkenalan artinya orang penting, tokoh gitu ya, orang yang kemudian dianggap penting. Maka kalau ada orang penting, otomatis dia punya nilai berita. Maka setiap kita, kebanyakan kita minimal, itu kalau ada orang penting pengen foto toh, dan fotonya diunggah di media sosial. Kenapa gitu kan? Karena ya numpang tenar kan itu kan. Kenapa? Itu punya nilai gitu kan, punya nilai gitu kan. Kalau kita ada menteri datang kita foto kan, kemudian apa diupload? Kenapa kok diupload? Karena dia orang penting. Kenapa? Punya nilai untuk diupload itu kan. Tapi kalau kamu foto dengan sembarang orang kan tidak kamu upload juga kan itu. Ya. Dan nanti ketika kita mencoba untuk menuliskan belum selesai ada lagi magnitude, yaitu kekuatan dari suatu peristiwa, dampaknya apa, impact-nya apa misalnya. Ini bisa diberitakan misalnya. Misalnya kayak orang mungkin nggak nyadari, kampus demo tutup aja kampusnya. Karena anak UMM, masuk UMM nakal-nakal misalnya gitu, tutup. Kayaknya gampang nutup kampus. Tapi kalau kita hitung magnitudenya, orang akan terbelah dan kaget. Tahu nggak kalau UMM itu tutup? Berapa jumlah mahasiswanya? Yang aktif di Malang 18.000.
Kalau masing-masing orang itu membelanjakan uang sehari untuk makan 30.000 saja, berapa miliar per hari? Ya kan? Berapa ratus miliar per bulan? Kalau itu butuh nasi, kalau satu orang makan katakanlah dalam satu hari itu katakanlah 1/8 kilo atau 2 on misalnya gitu, 2 on misalnya, beras misalkan, itu berapa ton dalam satu hari? Berapa petani yang tergandung itu? Oh, banyak lagi, kos-kosan segala macamnya itu. Itu apa? Menggambarkan magnitude. Ya, artinya kadang semua buah peristiwa kalau kita lihat yang di depan mata kadang sepele, tapi kalau kita mau merujuk ininya, oh kadang dampaknya luar biasa loh ternyata. Akhirnya apa? Akhirnya biar orang itu kemudian menjadi apa namanya perhatian gitu. Human interest ini juga penting, menarik. Suatu peristiwa yang menyangkut manusia selalu menarik diliput, apalagi yang melibatkan drama, penderitaan, kesedihan, kebahagiaan segala macamnya. Contoh, gimana human interest misalnya? Ini kemarin tak gunakan untuk anak-anak yang di Indonesia bisa berita salah satunya karena human interest apa? Oh, nobar. Nonton film itu biasa. Punya nilai berita? Enggak, karena itu biasa. Tapi kalau nonton film nobar sekarang pakai LCD, biasa. Pakai proyektor, biasa. Tapi kalau nobar sekarang masih pakai alat pemutar film tahun 7 bulan, itu baru nilai berita apa? Unik, gitu kan? Unik. Tapi kalau ini Pak, kita nonton filmnya nobarnya pakai LCD biasa Pak, oh nggak biasa kan? Apa uniknya? Nggak ada. Nilai beritanya apa? Nggak ada. Judul filmnya sudah nggak biasa saja. Lalu kita nyari nilai berita di mana? Mungkin di human interest-nya bisa kita taruh di situ. Apa? Kita cari. Oh ternyata salah satu penonton tuh ada yang datang jalan kaki sejauh 3 kilo loh misalnya. Misalnya gitu. Ada yang nonton bareng kakek neneknya udah usia 80 tahun misalnya. Kenapa Nek pengen nonton ini? Itu diceritakan, diungkap dalam apa namanya publikasi kita. Itu bisa menjadi punya nilai berita. Kenapa? Karena human interest tadi. Perjuangan dia datang ke situ, usia mungkin segala itu menjadi menarik gitu kan misalnya. Atau ada yang orang yang kemudian tuli misalnya gitu nonton di situ. Lalu ada penterjemahnya, itu kan luar biasa. Jarang terjadi nonton apa nama itu nobar gitu atau misbar gitu di lapangan di kampung ada penterjemahnya, itu yang unik, itu jadi human interest. Punya dua nilai berita malah, human interest masuk, kemudian keunikan juga masuk gitu kan. Yang terakhir adalah tren. Apa yang sedang terjadi sekarang itu mungkin seringkali juga layak diberitakan tren. Nah, untuk dapat gantol ini maka kemudian mungkin teman-teman juga bisa menggunakan istilah-istilah yang lagi ngetren sekarang. Misalnya ketika saya kemarin ditunjuk untuk jadi si acara milad ini UMM, orang-orang mau jalan siap Pak, jalan siap. Jalan siap kan kata-kata yang kuno gitu ya. Kayak gitulah, gimana kayak gitu. Lalu kita saya mikir, oh apa ya kira-kira kata yang sekarang lagi ngetren bisa digunakan gitu kan. Oh ternyata banyak anak itu ngomong santuy. Santai, maka sudah jalan santuy. Gitu. Uklam santuy. Uklam itu kebalikan melaku, bahasa Malangan, santuy, uklam santuy. Menarik kemudian. Punya nilai berita, kemudian apa? Karena unik gitu. Tren sekarang, kan? Misalnya gitu. Memang kadang perlu ini pemikiran yang out of the box, agak gila-gila dikit gitu. Gila beneran kadang gitu kan. Gitu. Untuk bisa menemukan yang gitu-gitu gitu kan misalnya gitu. Ya. Kemudian nah setelah semua tadi apa namanya kita ketahui, lalu kita kalau kita sudah punya pemahaman tadi, kita ke lapangan melakukan kegiatan, maka untuk memproduksi beritanya kayak apa? Nah, kita nanti sediakan template unsur berita. Ada 5W1H, what, who, when, where, why, how. What itu gambarkan apa yang terjadi. Jadi nanti kalau nggak bisa nulis berita, ya kan udah gambarkan aja, ngirim ini aja, tulis what-nya, gambar yang terjadi. Apa namanya, misalnya penyuluhan, pembuatan keripik tempe di desa ini, misalnya itu aja. Lalu apa yang terjadi lagi? Pesertanya, who berarti, siapa, berapa orang, siapa saja mereka, berapa usianya, dari kelompok mana aja. Terus gitu kan. Ya itu gambarkan siapa yang terlibat, siapa yang jadi pembicara, siapa yang sponsori mungkin, siapa yang datang kalau ada orang penting mungkin bisa jadi nilai berita misalnya, atau siapa pesertanya. Kayak apa karakter pesertanya? Mungkin dari karakter peserta ada yang bisa jadi nilai berita kan karena unik, human interest misalnya. Oh ada peserta datang pakai misalnya sepatu roda di kampung belum ada nenek-nenek ya kayak gitu. Wah berita nanti kemudian. Atau kadang di setting. Nah, kamu ngajarin nenek gitu main skateboard, datang ke acara pakai skateboard naik berita gitu kan, bisa juga di setting gitu kan, bisa seperti itu. Atau mungkin misalkan pernah dengar yang teman-teman di Madura ada alumni komunikasi UMM jadi anggota DPRD di Pamekasan kalau nggak salah, maka ketika dia datang dilantik karena dia sense of
berita apa namanya itu newsnya itu tinggi, anak komunikasi, maka apa? Dia beda dengan yang lainnya. Dia datang ke pelantikan anggota DPRD dengan mengendarai sepeda motor. Nggak ada satupun yang kayak gitu kan. Maka jadi nilai berita, wah ini anggota DPRD, bantu ya sudah, gimmick aja gitu kan, branding aja gitu kan. Tapi kan akhirnya masuk berita, gembira di mana-mana. Anggota DPRD ini datang dengan mengendarai sepeda motor, menggambarkan ke segala macamnya. Padahal dia punya mobil juga gitu loh, kaya juga gitu. Tapi gitu kan, tapinya tadi gitu. Untuk dapat nilai berita dia seperti itu gitu, misalnya. Siapa ini bisa orangnya nilai berita, juga bisa caranya bisa ini. Gitu. Kemudian kapan peristiwa digambarkan, biar menarik jangan hanya kemudian digambarkan sore hari, enggak. Mungkin ada gambaran apa sore itu. Di tengah suasana yang kayak apa, hujan lebat apa-apa, itu menjadi punya nilai berita. Walaupun lebat tapi yang datang banyak loh misalnya. Gitu kan. Jadi gambarannya nggak hanya waktu, tapi juga misalnya bisa yang lainnya, bisa kondisinya kayak apa. Where gambaran tempat kondisi di mana peristiwa tersebut terjadi. Tempatnya di mana. Mungkin ada sesuatu yang menarik, misalkan jaraknya sekian puluh kilo dari mana, misalkan gitu kan. Ini menjadi menarik. Oh, ternyata kalau orang ke situ itu penuh perjuangan loh, itu jadi human interest masuk gitu kan, misalkan ya menjadi masuk ke sana gitu. Dan terus-terusnya. Why? Alasan argumentasi kenapa kegiatan itu penting. Nah, untuk bisa ngomong why ini mungkin perlu logika yang agak panjang. Kalau logika kita pendek, kadang tidak menemukan sesuatu yang penting. Tapi kalau logika kita panjang, mungkin jadi penting. Jadi penting misalnya. Contoh kecil misalnya. Contoh kecil. Logika pendek. Matikan lampu di kelas. Setiap anak matikan lampu di kelas. Apa? Kalau mereka sudah biar hemat gitu toh. Hemat gitu toh aja. Dengan kamu, why mengapa setiap mahasiswa harus mematikan lampu di kelas? Kalau logika pendek hanya biar hemat, selesai. Tapi kalau logikanya kamu perpanjang, kamu akan terperangah. Ya nanti apa namanya tadi, signifikannya nanti ini, prominennya masuk, segala macam, impact-nya masuk apa? Kenapa setiap siswa harus matikan lampu di kelas? Kita ngomong kemudian. Ya satu, kalau lampu itu nyala, otomatis tagihan listrik di kampus akan tinggi juga. Satu sisi kita sering teriak-teriak bahwasanya kuliah itu mahal. Salah satu variabel pembiayaan kampus adalah membayari listrik tiap bulan yang puluhan bahkan ratusan juta. Maka dengan kita menghemat listrik, mematikan lampu, kita bisa mengurangi biaya segala macamnya. Loh, nanti kan nggak dikembalikan Pak uangnya, SPP-nya nggak dikurangi. Iya, tapi bisa untuk kebutuhan yang lainnya. Satu, gitu kan. Dua, kalau listrik itu apa namanya dimatikan ketika tidak digunakan, maka kemudian akan menghemat apa namanya itu bahan bakar, apapun bahan bakarnya. Kalau bahan bakar itu batu bara, maka akan menghemat batu bara. Dengan menghemat batu bara, maka kemudian polusi akan terkurangi. Nggak ada polusi kan, berkurang kan gitu. Kenapa polusi berkurang? Karena batu bara nggak dibakar semua. Kalau batu bara, penambangan batu bara itu bisa dikurangi, maka kerusakan lingkungan juga akan semakin bisa dikurangi. Karena kerusakan lingkungan itu salah satunya disebabkan oleh bekas-bekas penambangan yang tidak dikembalikan lagi atau nggak bisa kembali seperti semula. Panjang logikanya. Ternyata dengan hanya mematikan lampu di kelas itu, kita bisa mengurangi biaya pendidikan, gitu misalkan, mengurangi polusi udara, menyelamatkan lingkungan karena tidak digali batu baranya, misalnya. Kan itu menarik, panjang kan kemudian. Maka menjadi why-nya menjadi, oh iya ya, gitu. Nah, kadang berlogika yang panjang gitu. Sehingga nanti berita yang publikasi yang kita beri, kita sampaikan itu ada nilai pentingnya. Oh iya, ini penting, gitu. Kemudian terakhir, gambarkan bagaimana peristiwa itu berlangsung. Ya, bagaimananya itu digambarkan yang juga cukup detail dan kemudian yang kira-kira bisa mendorong orang untuk mengikuti, melihat, membaca beritamu yang menarik intinya gitu. Oke. Kemudian kemudian setelah template berita kita dapatkan, gitu template sudah kita dapatkan, nilai berita kita sudah tahu, maka kemudian agar peristiwa bisa dipublikasikan dengan memanfaatkan multiplatform media, ya cetak, audio, video tadi, maka akan aman jika semua unsur berita tadi bisa didokumentasikan secara audio, visual maupun audiovisual. Jadi setiap kegiatanmu, kalau memungkinkan, kalau bisa, itu ada atau apapun ada dokumentasi videonya, ada rekaman suaranya, ada catatan tertulisnya. Apa? Untuk bisa diolah menjadi berbagai macam produk untuk didokumentasi, untuk dipublikasikan. Nanti bisa dibuat grafis, fotonya bisa dibuat foto tunggal, fotonya segala macamnya. Ya, sehingga nanti mulai sekarang setiap mendokumentasikan kegiatan Anda, apapun itu kegiatannya, maka semuanya masuk, audio masuk,
visual foto masuk, kemudian mungkin teks juga masuk. Itu yang penting. Sehingga nanti hasilnya bisa kita olah menjadi berbagai macam produk untuk publikasi. Nah, produk hasil informasi itu apa? Bisa press release, bisa tulisan features, bisa infografis, foto tadi ya, bisa single foto, foto seri, foto cerita, bisa audio, podcast, video, poster, ILM, laporan segala macamnya. Makanya penting produk akhirnya. Apa rilis ya? Rilis nanti kirim kemana? Kirim ke media. Ya, kirim ke media, baik ke media cetak, online maupun media radio dan televisi. Kasih rilis. Cuma beda-beda. Kalau kita ngomong ke media cetak, rilisnya dikasih lampiran foto. Kalau di media audio mungkin rilisnya dikasih rekaman audio bagaimana pernyataan narasumber misalnya itu. Kalau ke TV jadi dikirimkan ada videonya gitu. Kalau ke online bisa kadang minta semuanya, bisa minta foto, bisa minta audio, juga bisa minta videonya. Ya kan gitu. Kemudian apa? Apa yang Anda dapatkan tadi juga bisa Anda tulis features-nya. Di mana features-nya kamu taruh di blog tadi misalnya, ya, di blogmu tadi misalnya. Atau bisa dikirim ke yang lainnya. Ya, features juga bisa dalam bentuk apa? Video features, nanti diupload di YouTube misalnya, kan itu. Infografis misalnya, kadang kita perlu infografis, desain grafis misalnya. Jadi informasi tentang apa namanya workshop atau seminar atau apa itu mungkin bisa diinfografiskan menjadi tadi workshop tentang apa sih? Tentang ini apa namanya cara-cara kita menjaga kesehatan saat new normal. Nah sudah, poin-poinnya bisa dibuat infografis, nanti sebarkan di Instagram misalnya, di Facebook misalnya, dipajang misalkan, di poster misalnya, kan gitu. Foto misalnya, setiap foto kalau single ya harus ada captionnya, ada tulisan di bawahnya, minimal 5W1H, itu acara apa, itu siapa, kapan, di mana, gitu terusnya. Ya, upload foto seri ketika itu proses apa misalkan proses perawatan jenazah, pelatihan tentang proses pelatihan jenazah, ada foto-fotonya. Gitu kan. Proses pembuatan apa, fotonya gitu misalkan gitu. Audio podcast misalnya, audio atau di podcast sekarang gitu ya, misalkan atau mungkin di radio ya, di streamingkan gitu kan, atau aku upload di Spotify misalnya, ini banyak. Video tadi bisa kemudian video iklan masyarakat bisa, kemudian video ini tutorial bisa gitu, video tutorial bisa, macam-macam dan terus-terusnya. Paling tidak nanti terakhir untuk laporan. Nah, kemudian bagaimana kita mendistribusikan konten itu? Ya, intinya kalau kita ngomong media gitu, media online, berita online, koran, TV, radio, itu patokannya dua hal. Punya uang enggak? Ya, punya uang atau tidak, itu aja pokoknya. Jadi media cetak, koran, majalah, buletin misalkan, berita. Bisa kita kirim rilis, atau kalau kita pengen dimuat di berita, kita bisa kirim press release, atau pemberitahuan kegiatan, atau narasumber berita. Jika kita punya nilai berita, gitu kan. Sehingga media akan datang meliput kita, memberitakan kita, menjadikan kita narasumber kalau apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita lakukan itu punya nilai berita. Apa nilai itu? Ya tadi 10 di atas tadi, cari salah satunya minimal. Semakin banyak nilai berita yang termaktub ada di dalamnya, semakin tinggi untuk diliput media. Ingat, ini berita, jadi kita harus punya nilai berita. Kirim press release atau pemberitahuan kegiatan. Ingat, jangan undangan meliput. Kalau bunyinya undangan untuk meliput, Anda punya kewajiban untuk apa bahasanya ya? Menservis wartawan. Menservis, ngasih servis, entah itu transport apa. Kalau pemberitahuan kan tuh kemauan media sendiri datang itu untuk meliput. Tapi kalau undangan gitu, berarti segala konsekuensinya kita yang nanggung gitu loh. Maka hati-hati, jangan sampai salah kalau nulis misalkan pemberitahuan kegiatan atau liputan, permintaan liputan, permohonan liputan biasanya nanti akan ditelepon, ada deal itu berapa gitu. Karena mereka juga perlu operasional ke situ segala macamnya itu. Yang kedua, kalau kita punya uang, enak ini. Kalau kita punya uang, kita bisa iklan. Bentuknya bisa advertorial, bisa spot iklan, undangan liputan, maupun blocking media. Ya, kita nulis, aku blocking. Radar Malang, setengah halaman. Berapa? 35 juta. Ya, sudah. 35 juta kita dapat setengah halaman, Radar Malang, halaman pertama. Nah, itu kamu punya nilai berita atau enggak, mesti dimuat, karena kamu bayar, gitu loh. Bayar, gitu kan. Ya. Jadi kayak iklan tapi bentuknya berita, kita blocking gitu kan. Itu udah rahasia umum di mana-mana gitu.
Wah, kita mau di Kompas tak punya uang nggak punya uang, ya berjuang di nilai berita agar nilai berita kita diterima Kompas gitu. Nggak punya nilai berita Pak, ya kamu harus punya uang. Ya, kalau kita mau blocking Kompas satu halaman terakhir di Kompas setiap hari Minggu, siapkan uang 700 juta sekali muat. Besar kan gitu kan? Ya, besar gitu kan. Maka kalau kita mau blocking Kompas satu halaman 700 juta per hari. Sekian gitu. Tapi satu halaman itu bebas kita apakan saja. Kamu tulisi namamu tok juga boleh, dikasih berita juga boleh gitu loh. Sebesar itu. Itu blocking, ya. Nah, kemudian dari sinilah istilahnya kemudian ada kalau di komunikasi ada apa tahapan ataupun proses akhir evaluasi namanya ngitung add value, PR value. Ngitung nilai beritanya berapa, nilai PR-nya berapa. Contoh misalkan kayak yang digarap anak-anak di Jodipan itu ya kan, PR value sama add value-nya Jodipan itu kalau diuangkan itu lebih dari 20 miliar. Artinya kalau kampus harus membayar untuk mempublikasikan nama UMM gitu, itu perlu bayar 20 miliar lewat Jodipan. Tapi kita 0 rupiah. Dari mana itu? Misalkan Jodipan dimuat di halaman terakhir Kompas 5 kali. 5 kali 700 juta sudah 3,5 miliar. Satu media. Belum TV, semua TV, bahkan berkali-kali diundang di Kick Andy, diliput di Enak Jepang itu total miliaran, banyak itu, ya itu apa nilai penting juga gitu, ya maka nanti mungkin KKN ini disetting juga yang publikasi ngitung ke sana juga gitu loh, misalkan apa namanya itu news apa namanya itu value-nya berapa yang publikasi kita lakukan itu, nah itu ada hitungannya di Instagram ada ngitungnya ada, di Twitter ada segala macam. Kemudian yang kedua media elektronik, TV, radio, ya sama kita kirim rilis itu pemberita segala macamnya atau sebaliknya. Nah sama juga kita juga apa namanya bisa blocking kalau di radio kan blocking wawancara, misalnya untuk di radio ataupun TV kita bisa mengusulkan untuk wawancara, ketua panitia mungkin, narasumber mungkin gitu kan, dan nanti akan disebut di situ, ya apa acara kegiatan kita itu. Ini distribusi kontennya gitu. Lainnya kemana? Ya ke media sosial online, web kampus. Nah kalau mau memberitakan ke kampus, ini tak kasih kontaknya. Hubungi nomor sekian ini. Ya, hubungi nomor sekian itu. 081-231-8950. Lewat WA bisa. Kamu buat rilis, nanti rilisnya kamu kirim ke nomor itu bisa. Ke email ini bisa, email ini bisa. Apa enaknya kalau kita hubungi kampus? Itu ketika ditampung di sini, maka kampus yang akan melakukan blow up. Ya, maka kampus yang akan melakukan blow up. Kenapa kok kampus? Karena kampus mungkin lebih punya nama, punya bergandeng gitu, punya apa namanya ya, punya nilai dibandingkan Anda. UMM gitu loh. Dan dia udah langganan media gitu loh. Sehingga kalau publikasi kita, rilis kita lewat kampus, insya Allah nanti kampus akan nge-share ke semua media yang dia anggap penting sesuai dengan beritamu itu gitu loh. Ya maka misalnya waktu kami mengerjakan Tympanosaurus itu kami kontak dengan salah satu krunya Humas gitu. Setiap anak-anak bikin rilis kirim ke saya, tak koreksi kembalikan lagi 2-3 kali sudah selesai, tak suruh ngirim ke Humas lalu di CC ke saya ngontak Humas, sudah kirim loh, gitu, tolong dibantu di blow up. Sehingga saat itu apa namanya Tympanosaurus itu untuk acara launching itu kita dimuat hampir di 23 media, lebih bahkan gitu. TV, radio, koran itu nilai beritanya bisa hampir 1 M lebih gitu kan nilai beritanya. Gitu. Ya dibantu program karena kampus sudah punya nama gitu, Artinya UMM itu sudah punya nilai berita karena kebesarannya gitu loh. Maka kemudian media juga akan senang gitu kan ini. Nah, web lembaga, instansi terkait cari kontak pengelolanya siapa. Ya, cari kontaknya kemudian hubungi dia, kirimkan. Portal berita online cari kontak redaktur atau wartawannya. Blog, web pribadi atau orang lain, berbagai jenis media sosial. Cari akun medsos yang relevan atau akun sendiri nggak apa-apa, tapi yang relevan. Kalau nge-tag jangan sembarang di-tag ke semua akun media sosial, tapi yang relevan dengan kegiatan kita. Biar nyambung, biar nggak nyampah gitu loh. Kemudian lakukan caranya gimana, bisa tag, bisa hashtag, bisa mention, bisa posting di situ, bisa DM, bisa kemudian yang beberapa berbayar misalnya gitu kan. Nah, ini tinggal kita pilihan kita. Ya. Minimal itu gitu kan. Nah, sesungguhnya di era seperti ini kalau teman-teman sadar kan di atas kita sudah sampaikan. Media menyampaikan informasi,
informasinya yakin dibaca oleh publik, publik menunggu informasi yang disampaikan media. Oke, ya, perhatikan itu. Yang kedua, sesungguhnya wartawan itu juga perlu informasi. Dan dia juga senang kalau kita ngasih informasi ke dia. Ingat, apalagi media online, wartawan media online itu satu hari minimal, dia ditarget minimal ada yang 7 berita, ada yang 12 berita per hari. Ya, jadi dalam satu hari wartawan media online itu ditarget harus ngirim berita 7 item berita sampai 12 item berita per hari. Artinya apa? Mereka sangat senang kalau kita kirimi gitu. Karena apa? Mereka nggak perlu liputan ke lapangan gitu loh maksudnya. Memperingan kerja mereka. Tapi itu tadi, kalau kita ngirim rilis informasi berita ke wartawan online, ya harus punya nilai berita. Angle-nya harus punya nilai berita. Apa yang mau kita nilai beritanya gitu. Itu kemudian jadi, nah setelah ngirim berita ke media-media, ingat, ketika nulis rilis misalnya, jangan lupa dikasih kontak person yang dia dihubungi siapa. Ini sekali terjadi persoalan gini. Sudah buat press release, dikirim ke media, ada kontak personnya, tapi yang punya kontak person nggak aktif. Begitu media mau konfirmasi, menanya lebih lanjut, itu kemudian jadi nggak bisa, karena nggak dimuat gitu loh. Maka sekali kita ngirim rilis ke media, kemanapun itu, maka nomor yang dikasihkan harus selalu aktif 24 jam. Karena kita nggak tahu kapan mereka mengerjakan itu untuk diproses. Itu loh. Ya. Yang kedua, orang yang kontaknya dikasihkan harus menguasai betul persoalannya. Jangan dikasih kontaknya si A, begitu tanya wartawan, saya nggak tahu, maaf, saya hanya ini pembantu umum, nanti, waduh, nggak gitu. Artinya nomor kontak yang dicantumkan adalah orang yang memang benar-benar menguasai persoalan itu, gitu loh. Ini yang perlu diperhatikan. Seringkali asal dikasih aja, nggak, bukan kontak yang pas, gitu, misalkan gitu. Ya. Kemudian, sekarang, ya, itu kira-kira bagaimana kita melakukan publikasi gitu dengan berbagai macam cara gitu di ini gitu. Artinya kemudian kalau nanti misalkan sudah dimuat di media misalnya, maka sekian banyak media itu saling meleveraging, maka berita yang dimuat di misalnya di malangpost.com misalnya, itu ya kamu sebarkan lewat mana? Lewat media sosialmu. Selama ini kan teman-teman gini, begitu informasi ditaruh, itu seolah diem. Contoh misalkan, ini publikasi taruh di media sosial, diupload di Instagram, ya sudah diem. Nggak gitu. Kalau kamu diem nanti ya sedikit banget yang akan nge-like, share, dan komen. Maka harus dipasarkan. Bagaimana informasi di Instagrammu itu, kemudian linknya disebar di grup WhatsApp, ditautkan ke Facebook, misalnya gitu. Ditautkan ke Twitter, di-repost di sana gitu. Sehingga orang jadi ngerti. 1. 2, salah satu ciri media sosial adalah interaktif. Dan ingat, interaktif. Namanya interaktif itu kalau bisa adalah sinkronus, di waktu yang sama. Artinya apa? Begitu kita nge-share informasi atau apapun di media sosial, ya dicermati terus, jangan ditinggal. Sehingga kalau ada orang yang komen, ada yang respon, ada yang komen, kamu bisa segera merespon. Jangan sampai kamu posting di Instagram gitu, yang komen 5 orang, tapi kamu respon baru besoknya. Orang malas gitu kan. Maka kemudian harusnya begitu kita menggunakan media sosial, minimal sekian jam setelah posting itu ditungguin, dicek terus. Begitu ada yang komen langsung direspon, komen langsung direspon. Itu artinya apa? Menggiring orang untuk komen terus gitu loh. Komen terus. Kamu mesti akan ngecek. Kita seringkali postingannya sih biasa, tapi komennya yang luar biasa. Di saat di komen itulah kita bisa memasukkan pesan-pesan yang lainnya. Terus gitu. Yang penting, media sosial itu adalah media yang interaktif. Maka kalau udah posting jangan ditinggal gitu aja. Tapi dipantau terus, dimonitoring terus gitu loh. Sehingga kalau ada yang komen langsung respon gitu. Nah, berita-berita yang muncul, informasi publikasi yang muncul di tempat lain misalnya itu bisa saling diinformasikan. Dimuat di Malang TV ada YouTube-nya, maka channel YouTube-nya dipublikasikan di Instagram gitu kan, di Facebook, di Twitter gitu dan seterusnya. Terus gitu mulai saling dikaitkan satu sama lain gitu. Maka kita kalau begitu jangan namanya multi platform media. Ya. Kemudian branding. Nah, brand itu apa sih? Brand adalah apa yang orang katakan ketika Anda tidak ada dalam ruangan. Your brand is what people say about you after you leave the room.
Ya, kata CEO-nya Amazon. Ya, kalau begitu kira-kira kalau kita ngomongin branding PMM ini, kira-kira tolok ukur keberhasilannya apa? Ya, tolok ukurnya adalah ya tadi masyarakat membicarakan apa yang telah Anda lakukan, program Anda dari sisi positif setelah Anda selesai. Jadi kalau Anda pulang jadi masih dari bahan pergunjingan warga, berhasil brandingmu. Tapi yang baik gitu kan, yang baik. Ya. Yang kedua, masyarakat membela atau meluruskan kalau ada informasi negatif terkait Anda dan lembaga Anda. Setelah Anda pulang atau Anda di situ, apalagi Anda sudah pulang, lalu orang itu ngomong negatif, ada orang yang meluruskan itu. Maka ada namanya brand advocate. Jadi ada brand awareness gitu kan, ada brand advocate. Jadi orang membela Anda gitu, orang membela brand Anda, orang membela kampus Anda gitu. Kan, wah kemarin acara nih, anak UMM itu sepi ya. Oh enggak kok, rame kok, aku datang kemarin kok. Yang datang sampai sekian orang, misalnya kan berarti kan membela kita. Gitu. Katanya kemarin isunya anak UMM kemarin ada yang digebuki orang. Oh enggak ada, salah tangkap itu kan. Nah, kayak gitu, bukan malah sebaliknya. Acaranya UMM kemarin sepi. Oh iya sepi banget, nggak ada orang sama sekali gitu misalkan. Itu konsumsinya sisa buahnya. Nah, itu namanya brand advocate gitu. Ya. Jadi setelah semua itu terjadi apa? Mulai dari pertama kita interaksi mereka menyenangkan kemudian apa ya? Membuat mereka respect gitu. Kemarin kita ada session sharing dengan alumni, cara salaman itu menjadi penting gitu. Ya, salaman harus melihat kontak matanya, nggak boleh lebih dari 3 kali untuk menggoyang tangannya ketika salaman, itu menjadi penting misalnya kayak gitu. Ya. Kemudian masyarakat merasa waktu PMM begitu cepat sehingga ketika Anda pamit mereka bilang, "Loh, kok cepet ya? Tidak terasa sudah selesai." gitu. Kemudian ketika mereka pamit, "Bu, pamit mau pulang." Alhamdulillah, akhirnya nggak ada lagi yang bikin kacau di sini. Nggak gitu. Jadi katanya ini quote-nya Pak Joko Widodo, ketua DP2M yang dulu, KKN dianggap berhasil jika satu, kalau Anda pamit, mereka bilang, kok sudah selesai ya? Bukan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah berarti mereka sampai tertekan gitu loh. Maka ketika Anda pamit, wah lego, hilang beban, enggak gitu. Tapi kalau ketika Anda pamit itu mereka merasa, oh, kok cepet ya, coba balik toh gitu. Nah, itu berarti mereka ini gitu kan. Ya, kuat berada di sana. Kemudian perwujudan dari tagline UMM. Sebenarnya apa branding kita waktu kita KKN? Ya, kita di bawah brand besar UMM yang punya tagline dari Muhammadiyah untuk bangsa. Ya, kalau kita runtuh misalkan itu dari konsep Islam rahmatan lil alamin gitu kan. Kemudian UMM dari Muhammadiyah untuk bangsa, khairunas anfa'uhum linnas gitu. Artinya apa? Semua kegiatan PMM itu kita branding, kita kita framing demi kemanfaatan masyarakat luas tanpa membeda-bedakan siapa mereka. Nggak kita bedakan benderanya NU Muhammadiyah, enggak. Nggak kita bedakan kaya miskin, enggak. Desa kota, enggak. Pokoknya untuk semuanya. Ya, Islam rahmatan lil alamin, pegang itu. Dengan nanti kalau kita misalnya di lapangan kemudian mencoba mengaplikasikan program kerja kita, nggak usah pilih-pilih. Ya, nggak usah pilih, dasarnya adalah suka nggak suka, ini enggak, tapi semua warga. Kalau milihnya berdasarkan kompetensi boleh, tapi bukan karena agamanya, bukan karena ideologinya, bukan karena kaya miskinnya, enggak itu gitu. Tapi memilih demi kompetensi mereka. Maka kemudian ini, Islam itu rahmatan lil alamin. Maka rahmat bagi semua alam, termasuk binatang, termasuk tumbuhan. Artinya apa kalau di situ? KKN itu jangan rusak di sana. KKN yang kemudian menjaga lingkungan, walaupun kamu KKN ini topiknya bukan tentang lingkungan, misalnya gitu. Yang hemat air misalnya, yang jaga lingkungan, itu semuanya. Ya, sehingga dalam KKN itu nanti benar-benar akan mewujudkan dari Muhammadiyah untuk bangsa itu bagi orang masyarakat di sana. Sehingga nanti secara individu, maka kalau Anda bisa mewujudkan UMM dari Muhammadiyah untuk bangsa, bermanfaat bagi semua orang, maka masing-masing anggota KKN akan menjadi orang-orang yang baik karena apa? Bermanfaat bagi orang lain. Itu penting kemudian. Ya. Kemudian membangun reputasi UMM. Ya, ada soft branding, soft marketing. Nah, soft branding itu apa misalnya? Ya, nanti setiap kalian melakukan kegiatan publikasi apapun ya jangan lupa mencantumkan identitas UMM, entah itu logo, entah itu nama misalnya gitu. Sedapat mungkin. Kalau itu ada pembicaraan yang kemudian nanti live Zoom gimana caranya ada brand masuk di situ. Misalnya gitu.
apa di belakangnya dikasih stiker UMM yang kecil misalnya, atau pembicaraan kok kamu misalnya bawa gelas yang gelasnya ada brandnya UMM misalnya gitu, produk placement namanya itu, sehingga muncul terus gitu loh. Dia branding bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun itu, gitu kan. Termasuk hashtag yang digunakan nanti, jangan lupa nyebut DP2M UMM misalnya, PMM UMM misalnya, itu yang kemudian termasuk bagian dari branding kita. Ya, ini menjadi penting ya. Nah, KKN otomatis juga menjadi soft marketing dari UMM. Baik buruknya Anda di lapangan itu akan memberi kesan kepada masyarakat. Ya, kalau masyarakat terkesan baik, dia mungkin akan tertarik untuk mengerti lebih jauh, gitu kan? Pengen tahu tentang mungkin menyekolahkan anaknya di UMM. Tapi kalau perilaku Anda di sana nggak baik, misalnya, yang menjadi soft marketing yang jelek untuk UMM, nggak mau aku itu perilakunya kayak gitu, sholat aja nggak pernah, gitu kan? Misalnya gitu. Ini sholat langsung main gitar misalnya, itu kan menjadi ini. Ya, karena seringkali yang terjadi adalah baik buruknya UMM tergantung di masing-masing kita di lingkungan. Ya, kalau satu lingkungan ada anak UMM yang baik, maka satu lingkungan menganggap UMM itu bagus banget ya, padahal anak yang kayak gitu mungkin 1001 gitu kan, realitasnya gitu kan. Tapi sebaliknya juga gitu. Ya. Maka peserta kami sebagai public relations officer, sebagai PRO-nya UMM, mau nggak mau itu. Anda menjadi kepanjangan tangan dari UMM ya di sana. Nah, bagaimana kita membranding PMM ini? Jelas sebenarnya PMM sendiri, apa namanya itu, pengabdian masyarakat oleh mahasiswa bakti munegeri itu kan sudah sangat matching dengan brandingnya UMM dari untuk bangsa. Artinya semua kegiatan kita digunakan untuk kemanfaatan kemasyarakatan umat, brandingnya ke sana. Ya, ini ke sana gitu kan. Ini menjadi menarik. Caranya gimana? Ya, macam-macam nanti. Mungkin logonya, jangan lupa logonya UMM. Kalaupun ada logo, seringkali ini teman-teman bikin logo KKN, tapi ansih logo tok itu KKN 73 gitu. Wah, bangga dipakai di mana-mana, di jaket, di kaos segala macam. Masalahnya pertanyaannya adalah secara branding, itu KKN 73 Unitri atau Unisma? Kan itu kemudian. Ya kamu tahu, kamu kenal, iya, tapi orang-orang nggak ngerti kan, percuma gitu kan. Padahal adanya kamu nulis kan bukan untuk kamu toh. Adanya kamu nulis logo dan nama kelompok itu kan bukan untuk kamu, tapi untuk orang lain gitu loh. Maka ya tulis yang komplit, artinya apa? KKN 73 UMM minimal gitu. Cuma orang, oh UMM gitu loh. Gua bikin logo bagus, isinya KKN kelompok 73 gitu aja. Nggak ada nama kampusnya. Orang bingung, itu mana ya? Unitri atau Unisma gitu kan, misalnya kan itu. Maka nama brand UMM harus selalu masuk di ini kita, kalau mungkin itu. Contohnya gitu. Identitas, pakai identitasnya. Mungkin desainnya jangan lupa juga desain UMM masuk ke sana, warnanya mungkin misalnya gitu. Nah, bagaimana Anda dapat menciptakan brand visual yang kuat misalnya? Nah, salah satu yang bagus itu kalau kita ngomong media sosial dengan dengan visual. Misalkan tampilan nuansa yang ramping, misalkan ya. Intinya bagaimana Anda kemudian menyesuaikan dengan media sosial mau dipakai. Ya, semakin ini misalnya bercerita, jadi ada ceritanya nanti yang menjadi kepercayaan. Terus cepat saja nih bisa diskusi. Apa jenis konten visual yang terbaik di media sosial? Itu quote, kemudian data infografis, ada e-book, kemudian video, GIF atau meme, kemudian behind the scene, segala macam. Ini adalah bentuk-bentuk bagaimana cara kita branding menggunakan jenis ini, gitu. Bentuknya ini, pakai quote, pakai data, pakai segala macamnya, gitu. Tutorial segala macamnya. Kemudian bagaimana Anda bisa membuat konsistensi di media sosial? Ya, artinya satu nama, misalnya nulis nama kelompok. Kalau bisa, nama itu dimanapun ditulis dengan huruf yang sama. Ya, jenisnya yang kita ganti. Ya, dengan modal komunikasi yang kan, bagaimana kita memberi judul foto kita? Kalau bisa yang konsisten. Yang konsisten, yang pertama adalah nama kegiatannya, yang kedua adalah nama kelompok Anda, UMM di mana, nah gitu. Nggak dibolak-balik. KKN UMM melakukan, nggak. Ya. Berikutnya lagi, pelatihan apa, kan nggak sama terus. Kalau bisa yang konsisten. Dan komunikasi, gayanya, logonya, ininya kalau bisa kemudian menjadi sesuatu yang paten, nggak berubah-ubah intinya, yang konsisten nggak berubah-ubah, sehingga orang mudah mengenali. Beda dengan kita kan kacau banget brandingnya, brand name-nya kan kacau. Ada yang nyebut Unmuh Malang, ada yang nyebut UM Malang, ada yang nyebut UMM misalnya. Coba, itu jadi kacau gitu loh. Kenapa? Ada 3 bahkan sampai 4 pilihan yang kadang
orang nggak saling tahu sama lain. Oh, UM Malang itu UMM toh. Berarti apa? Lemah branding kita, gitu maksudnya. Harusnya satu tetapkan. Dimanapun, kapanpun orang harus nyebut UMM, sudah selesai. Nggak boleh yang lainnya, ya kan? Yang kedua, misalkan sebutan tempat-tempat di UMM DOM, ada yang nyebut DOM UMM, misalnya. Ini kan menjadi persoalan. Aula BAU, misalnya. Aula BAU bagi kita tahu, gitu. Bagi orang lain kan bacanya Aula Bau. Coba bayangin. Aula kok bau gitu kan, misalnya gitu kan. Ini kadang kita nggak nyadari gitu, ketika memberikan nama itu nggak dari ke sana gitu. Ini penting brand ini. Lalu yang lainnya, jujur yang ketik internal kita misalnya, coba GKB 1 itu kampus untuk kuliah atau terminal atau bandara. Coba teman-teman kritisi gitu, ya kan? Kalau itu kampus untuk kuliah, orang kuliah datang tiap hari sama atau orangnya, nggak beda-beda atau gitu kan? Ya kan? Nah kalau sama orangnya harusnya apa? Tulisan toilet itu nggak harus besar-besar. Coba di GKB 1. Setiap lantai ada tulisan toilet besar di tengah gitu. Kayak terminal, kayak bandara toh gitu loh. Nggak gitu harusnya gitu. Karena kita paling kan bingung terus sekali toh. Begitu kan kita sudah hafal karena kita tiap hari ke situ gitu. Seolah-olah kampus tuh kayak apa tempat umum, orangnya setiap hari ganti, ya perlu petunjuk besar toilet misalnya gitu. Ya Allah, saya bilang gitu. Ini kan juga nggak dipikir. Maka di kita dalam sisi pemberian nama brand tentang kita lemah. Ya termasuk Aula BAU, DOM UMM DOM misalnya. Ini menjadi gonta-ganti terus gitu misalnya gitu. Ini yang juga menjadi kurang pas. Maka ini harusnya konsisten gitu misalnya gitu. Kemudian tidak berubah-ubah sehingga brand kita mudah dikenal sama orang. Kemudian ini contoh color brand. Setiap warna itu memiliki nuansa sendiri. Misalkan optimism, clarity, warna itu Nikon. Mohon maaf Pak Jamroji, waktunya 5 menit lagi. Oke, siapa? Ya, ini kan ada, sebenarnya kalau teman-teman bisa buka misalkan tentang color brand gitu ya, apa psikologi warna akan ketahuan nanti, mau kemana gitu. Nah, kalau kita milih warna merah berarti kampus kita itu harusnya ini, penuh kayak Coca-Cola gitu, gembira, ceria gitu, itu banyak harusnya, karena pilihan warnanya merah kan gitu kan. Coba lihat semuanya, itu sesuatu yang menyenangkan semua kan, gitu, misalkan gitu. Ya, harusnya begitu. Kemudian brand dalam statistik ya kan, warna itu menambah pengenalan kita terhadap brand 80%. Warna ya. Kemudian 45% itu adalah brand image ya, ke apa yang dikatakan oleh kita. Kemudian 54% itu adalah orang tidak percaya pada brand seterusnya. Kemudian 80% orang itu kemudian mengevaluasi solusi dari brand kita. Yang menarik terakhir, 92% konsumen mengatakan bahwa mereka ingin sebuah brand untuk membuat konten yang menceritakan sebuah kisah, cerita. Ya, intinya storytelling gitu. Jadi bagaimana kemudian Anda bisa membentuk brand Anda dengan cerita. Dengan cerita. Intinya kan bagaimana ada cerita sehingga orang menceritakan pada orang lain apapun kalau bisa jadi cerita. Itu menjadi penting. Ya, jadi cerita. Nah, cerita tadi apa? Misalkan tadi kayak kenapa ada lomba nangkap ayam yang dikasih label koruptor kan cerita kan? Itu bikin cerita gitu loh. Dari cerita di mana-mana. Mesti ketika peserta pulang kan cerita di mana-mana. Ya, mungkin cerita dia lewat foto misalkan apa-apa itu cerita semua ya, atau video segala macamnya. Ya. Kemudian KKN adalah PMM Real Study Real Life Student Today Leaders Tomorrow. Jadi ya KKN ini adalah benar-benar pengejawantahan dari apa yang Anda pelajari, benar-benar real life di lapangan Anda, yang itu mungkin perlu juga Anda perhatikan betul gitu. Nah, salah satunya nanti kalau Anda ke lapangan jangan lupa membawa berbagai macam tayangan yang ada di UMM. Bisa diambil di YouTube-nya Humas itu. Untuk apa? Untuk diputar di sana. Kalau nanti misalkan ada ini. Misalkan ada Zoom gini masih belum komplit pesertanya, putar itu profilnya UMM, putar itu iklannya gitu loh. Biar orang juga ngerti tentang UMM, brandingnya masuk di sana. Itu yang selama ini kadang saya amati, iya ya, kita punya sekian ratus kelompok di desa itu luar biasa, tapi seringkali tidak digunakan untuk soft branding, memutar apa-apa yang ada di UMM misalnya. Siap raih mimpi, melangkah mulai hari ini. Siap raih prestasi, sukses lahir dari suasana belajar yang penuh motivasi. Siap jadi inspirasi, di sini kamu ditempa jadi pribadi hebat dan bermanfaat. Mantapkan langkahmu jadi mahasiswa yang siap berkarya, mengabdi, dan menginspirasi bagi bangsa. Students Today, Leaders Tomorrow. Oke, selamat Pak Alex, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jamroji yang telah berkenan untuk memberikan
curahan ilmu berkaitan dengan branding kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu disampaikan kepada Pak Jamroji. Kami persilakan. Bisa lewat chat, bisa langsung. Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Yuk, mumpung ada Pak Jamroji. Ini menarik sekali sebenarnya materi yang diberikan oleh Pak Jamroji. Karena ini nanti juga berkaitan dengan rencana program kegiatan PMM Anda di daerahnya masing-masing. Nah, yang tanya ini PPT akan kami serahkan ke DP2M, mungkin oleh DP2M akan disebar Pak, kalau kelompok gitu nih. Dan kalau nanti selama KKN mungkin teman-teman ada problem, ada ini mungkin bisa juga tanya ke saya, apa mungkin yang bisa dilakukan di lapangan. Walaupun bukan bimbingan saya, nggak apa-apa, kita siap untuk sharing dan diskusi. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Jamroji. Jadi nanti PPT-nya akan kita share langsung ke masing-masing grup, ya, masing-masing kelompok, sehingga nanti bisa dipelajari bareng-bareng dengan anggotanya. Di samping itu kalau ada beberapa hal yang jadi kendala di lokasi PMM berkaitan dengan branding, berkaitan dengan cara nanti membuat publikasi dan sebagainya, silakan nanti langsung bisa menghubungi Pak Jamroji, karena Pak Jamroji juga kelihatannya sudah siap untuk bisa membantu Anda semua. Oke, saya kira Pak, kalau sudah jalan, karena waktunya nggak cukup ya, nanti perlu juga saya sampaikan cara mengevaluasi dan menetapkan target keberhasilan, sehingga nanti anak ngerti, jadi tidak sekedar prosesnya, tapi juga yang dilakukan sebenarnya bisa diukur sendiri sudah berhasil atau belum gitu ya, pakai monitoring media. Okay. Ya, jadi memang itu Pak Jamroji tujuan kita, jadi ada indikator yang terukur gitu, jadi sampai seberapa persen kemajuan dari apa yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa di lokasi PMM-nya itu. Jadi nanti baseline-nya berapa, terus sampai sekian bulan itu sudah mencapai berapa persen gitu kemajuannya ya. Nih. Pas jam berapa ini? Oke, kelihatannya tidak ada pertanyaan Pak Jamroji, kelihatannya nanti mungkin PPT-nya saja nanti kita share di masing-masing kelompok, dan anak-anak mungkin nanti akan bisa menghubungi DPPM, bisa juga langsung menghubungi Pak Jamroji. Sekali lagi kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Jamroji, di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk memberikan materi demi keberlangsungan PMM ini supaya bisa berjalan dengan baik. Saya akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.